Suasana balai desa malam itu berubah jadi lautan isak tangis dan desas-desus penuh kecurigaan. Peti jenazah Elina diselimuti kain putih, tapi tak mampu menyembunyikan dinginnya kepergian sang kembang desa. Di antara kerumunan, Vina, mahasiswi semester akhir jurusan biologi, berdiri kaku. Tangannya masih gemetar mengingat apa yang dilihatnya di tengah hutan. Tubuh Elina ukiran es di tanah dan kalung melati. Kalung itu seperti dikalungkan dengan cinta, tapi juga dengan niat mengunci jiwa yang hendak pergi. Vina tidak bisa berhenti memandangi Pak Lurah Sudarmo. Kalung itu, aku yakin pernah kulihat, bisiknya pada temannya, Rian, yang berdiri di samping. Kalau melati, di desa ini semua orang pakai bunga melati. Jawab Rian setengah acuh, tapi Vina tahu matanya menyimpan rasa takut. Yang membuat Vina gemetar adalah bekas kelopak bunga melati yang masih menempel di pergelangan tangan Pak Lurah. Aneh, mustahil itu kebetulan. Dan lebih aneh lagi, Pak Lurah tak pernah benar-benar menangis, hanya berdiri diam dengan rahang mengeras dan tatapan kosong. Keesokan harinya, polisi dari kota datang. Penyelidikan dilakukan. TKP dipasang garis kuning dan kawasan hutan larangan ditutup sementara. Vina yang semula hanya ingin melakukan penelitian ekosistem kini terjebak dalam pusaran misteri pembunuhan. Sore itu, Vina memberanikan diri menyelinap ke rumah Pak Lurah. Ia berpura-pura hendak memberikan dokumen tentang kegiatan kampus, tapi niatnya lain. Ia ingin menyelidiki. Rumah Pak Lurah sepi. Istrinya sudah meninggal sejak 5 tahun lalu. Anak-anaknya tinggal di luar kota. Vina dipersilahkan duduk, disuguhi teh manis. Dan ketika Pak Lurah pergi ke belakang untuk mengambil berkas, Vina melihat sebuah lemari tua di pojok ruangan, tak terkunci. Ia membukanya dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Kotak kayu kecil berukir motif bunga melati. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Ia tak sempat membuka kotaknya karena suara kaki Pak Lurah sudah terdengar kembali. Ia buru-buru menutup lemari dan kembali duduk. Tadi sempat masuk ke ruang tamu saya ya? Tanya Pak Lurah tiba-tiba. Vina tercekat, tapi Pak Lurah tersenyum. Santai saja, banyak yang penasaran dengan lemari itu. Isinya cuma kenangan masa lalu. Tatapannya tajam, senyumnya dingin. Lalu ia berkata dengan suara rendah, Termasuk kenangan tentang orang yang aku cintai, yang akhirnya diambil paksa oleh nasib. Vina berpamitan cepat, jantungnya berdetak tak karuan.
ia semakin yakin. Pak Lurah, ia semakin yakin. Pak Lurah menyimpan sesuatu. Dan kalung melati itu bukan sekedar bunga. Itu adalah simbol, entah cinta, entah kematian. Malamnya, Vina menelusuri buku catatan Elina yang ditemukan di hutan oleh timnya. Buku itu agak lembab, tapi beberapa halaman masih terbaca. Salah satu halaman ditulis dengan tinta merah. Goresannya tergesa. Aku tahu dia menyukaiku. Aku juga tahu ia bukan orang biasa. Tapi belakangan ini dia makin berani. Malam-malam aku mendengar ada yang berdiri di depan jendela kamarku. Aku takut. Aku tak bisa cerita ke siapa-siapa. Bahkan ibu dan bapak pun tak percaya. Aku ingin kabur, tapi kemana? Vina menutup buku itu. Matanya panas. Elina sempat mencoba memberi isyarat, tapi semua orang mengabaikannya, termasuk orang tuanya sendiri. Dan kini ia sudah tak ada, meninggalkan tanda berakhir huruf S di tanah dan kalung melati yang terlalu familiar. Hari berikutnya, hasil forensik mulai keluar. Luka di tubuh Elina tidak seperti bekas gigitan binatang hutan. Itu bekas cekikan. Dan tali yang mengikat tangannya, tali anyaman serat pisang khas buatan desa. Dan satu hal yang paling mencengangkan, sidik jari di kalung melati itu cocok dengan milik Pak Lurah Sudarmo. Semua warga gempar. Gerbang rumah Pak Lurah dipenuhi orang. Ada yang meneriakkan sumpah serapah, ada yang menangis kecewa. Laki-laki yang selama ini dihormati dan dibanggakan kini dituding sebagai pembunuh. Pak Lurah hanya berdiri di depan rumahnya, diam, tak melawan, tak mengelak. Polisi mendekat. Pak Sudarmo, kami mohon Anda ikut ke kantor untuk diperiksa, kata salah satu petugas dengan sopan. Tapi sebelum pergi, Pak Lurah menatap seluruh warga. Dengan suara berat, ia berkata, Aku mencintainya, tapi aku tidak membunuh Elina. Kalian boleh tuduh aku, tapi aku tahu siapa pelakunya. Dan dia jauh lebih kejam dari yang kalian duga.